Selamat siang, Bu Ros. Selamat siang, Bu Berta. Bu Berta, apa kabar? Baik, Bu Ros. Ibu Ros apa kabar? Baik juga. Saya senang dapat eh, kepercayaan Bu Berta diajak bicara-bicara sore ini. Kira-kira apa ini Bu Berta yang mau dibicarakan? Iya ini Bu Ros, saya sedikit memiliki problem Bu Ros tentang masalah anak-anak di kelas. Hari ini Bu Ros, saya mendapati anak-anak banyak yang tidak membuat tugas Bu Ros. Iya ya Bu Ber ya. Eh, Banyak anak-anak yang nggak buat tugas ya Bu di kelas pembelajaran Ibu. Oh ya, ini kan perbincangan dengan saya sudah Ibu Berta rencanakan. Nah, kira-kira apa tujuan pertemuan ini dalam rancangan Bu Berta? Iya, saya mengajak Ibu Ros berdiskusi supaya saya bisa dapat membuka pikiran saya dan juga bisa mendapatkan ide-ide yang baru dalam memecahkan permasalahan saya ini, Bu Ros. Saya berpikir seperti ini, kalau ada teman gitu, Bu Ros, kalau ngobrol itu saya serasa seperti mempunyai dapat masukan gitu, Bu Ros. Nah, gitu Bu Iya, Ros. iya, iya. Iya, iya, iya. Sama Bu Ber. Saya juga kalau dipikiri sendiri mumet gitu ya Bu Ber. Nah, Iya ketika Bu sharing Ros. mungkin akan ada, ya. Nah, eh, perasaan Bu Berta gimana sekarang ketika melihat mengalami masalah itu? Kalau tadi saat di kelas Bu Ros, rasanya campur aduk. Ada kecewanya, ada sedihnya, ada rasa murungnya juga. Terpikir seperti ini Bu Ros, apa ya kekurangan saya? Apa saya tadi kurang maksimal ya ngajarnya? Sehingga ketika saya kasih tugas ke anak, kok anak itu nggak mampu ya menyelesaikannya. Itulah yang saya rasakan tadi Bu Ros, makanya saya sedikit lesu tadi. Iya, iya Bu Berta ya. Nah, kira-kira dengan keadaan yang seperti ini yang Ibu alami, apa hal yang menurut Bu Berta bisa dilakukan? Iya itu Bu Ros, saya setelah saya tadi berpikir, yang pertama itu tadi Bu, saya menyadari mungkin saya dalam proses pembelajaran, apalagi pelajaran matematika ya Bu Ros, mungkin anak-anak itu kurang menangkap ataupun cara saya mengajar itu kurang menarik seperti itu. Jadi anak itu tidak fokus, tidak juga memahami dan juga tidak memiliki sifat keterbukaan gitu kepada saya jika dia memang tidak mengerti gitu, kenapa dia tidak mau bertanya seperti itu Bu Ros. Oh gitu, jadi Bu Berta berpikir seperti itu ya, bahwa anak-anak tidak memiliki keterbukaan gitu, belum paham tapi nggak mau jujur gitu ya Bu Berta ya. Iya Bu Ros. Begitu ya. Nah kira-kira eh, apa pilihan yang bisa dilakukan Bu Ber menghadapi Saya situasi ini? Saya mencoba Bu Ros mencari, solusi. Tadi saya berpikir sendiri ini sebelum mau apa, berbincang-bincang dengan Bu Ros. Mungkin saya harus lebih, membuat variasi dalam proses pembelajaran, terutama pelajaran matematika ini. Mungkin saya akan mengganti atau memvariasikan, strategi pembelajaran yang pada modul saya ini Bu sepertinya. Saya harus lebih bervariasi lagi, bervariatif, memberikan mungkin sela-sela anak itu mungkin agak jenuh, mungkin bisa diselipin ice breaking, mungkin atau teknik mindfulness mungkin ya Bu. Saya jadi berpikir seperti itu, ataupun media pembelajaran saya yang kurang menarik seperti itu Bu Ros. Sepertinya saya harus mengubah itu Bu Ros. Hmm, ada beberapa pilihan yang Ibu rancangkan ya.
Ibu berpikir untuk memperbaiki media pembelajaran, memperbaiki metodenya, bahkan juga terpikir tadi untuk ice breaking ya Bu Ber ya. Iya, Nah, Bu itu Ros. ada beberapa pilihan yang mau dikerjakan. Nah, kira-kira yang mau Ibu lakukan segera itu eh, yang mana Bu Ber? Apakah keseluruhan akan segera bisa kita lakukan? Kalau mau sempurna sih keseluruhan ya Bu Ros. Namun langkah yang paling pertama kalau menurut saya itu saya harus merenovasi atau merevisi ya Bu. Merevisi modul ajar Ya, ya, saya Bu. revisi. Iya Bu Ros. Ya, ya. Sepertinya harus merevisi modul ajar saya Bu Ros. Di situ di langkah-langkah pembelajarannya itu mungkin harus saya selipkan tadi ice breaking kalau anak itu ketika saya amati agak jenuh dan mungkin media pembelajaran saya juga harus lebih bervariatif ya Bu Ros yang mungkin yang anak itu cepat tangkap seperti itu Bu Ros. Dan Ya, saya mungkin juga ya. ya Ibu Ros. Ya, lanjut Bu Ber, lanjut Kak. Mungkin juga mungkin saya butuh referensi-referensi Bu Ros untuk menimbulkan ide-ide. Terkadang kita ini kan Bu terlalu banyak kegiatan kita bisa buntu gitu loh Bu Ros. Mungkin Bu Ros ada apa? Ya, Ada masukan buat saya Bu Ros? sebenarnya apa yang sudah Bu Berta pikirkan itu tinggal pelaksanaannya saja langsung dikerjakan saya kira akan berdampak. Bu Berta tadi merancangkan bagaimana memperbaiki modul, bagaimana memperbaiki strategi dalam pembelajaran, bahkan juga tadi memikirkan untuk ice breaking itu. Itu jadi eh, kira-kira kalau yang tadi Ibu sebutkan itu eh, apa sih hambatannya dalam pandangan Ibu, dalam pikiran Ibu, kira-kira hambatan apa yang akan Ibu hadapi saat akan mengimplementasikan apa yang Ibu pikirkan? Saya rasa Bu Ros yang paling menjadi hambatan bagi saya itu masalah waktu Bu Ros. Kita tahu kan Bu Ros, guru ini banyak sekali tugasnya ya kan Bu Ros. Nah, itulah hambatan yang saya pikirkan saya harus pintar-pintar gitu Bu Ros membagi waktu, waktu mengajar, waktu beristirahat dan juga waktu buat keluarga tentunya Bu Ros. Iya, ya. Nah, dengan waktu yang demikian banyak kegiatannya, nah pasti harus dibagi dengan baik ya Bu ya. Nah, rencana Ibu bagaimana akan membagi waktu untuk melakukan yang tiga tadi? Iya Bu Ros, saya juga udah terpikir itu ya, bagaimana ini nanti saya membagi waktu. Jadi saya tadi terpikir juga seperti ini Bu Ros, dalam satu hari itu terkadang memang ada yang full ya Bu Ros dari jam pertama sampai jam pulang sekolah. Tapi ada hari-hari tertentu seperti kalau saya itu hari Senin jam 6.07 itu saya kosong, hari Rabu juga jam 4 sampai jam 7 saya kosong itu saya rasa itu bisa saya manfaatkan di sela waktu kosong di kantor seperti itu kan Bu Ros, menyiapkan modul ajar, pembelajaran, ice breaking dan juga media pembelajaran yang dibutuhkan agar masalah masalah tadi yang saya temui itu dapat terpecahkan seperti itu Bu Ros. Iya, bagus sekali Bu Ber. Jadi terencana dia begitu ya Bu Ber ya. Ibu akan memperbaiki modulnya, mempersiapkan medianya, mempersiapkan ice breakingnya di jam kosong Ibu ya. Iya, Iya, iya. iya. Ya, sangat bagus sekali Bu Ber. Pasti akan berdampak Bu Ber. Nah, kalau begitu hambatannya kemungkinan akan teratasi ya Bu Ber ya. Nah, eh, setelah coaching ini apa rencana utama yang akan Ibu kerjakan? Yang pertama dan utama itu memperbaiki modul tentunya ya Bu Ros. Karena itu acuan kita kalau sebagai guru ya RPP kita atau modul ajar kita itulah kiblat kita ya Bu Ros dalam mengajar agar tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang itu dapat terencana. Dan saya harapkan juga Bu Ros anak-anak yang sudah saya temui tadi, masalah tadi dengan modul ajar yang sudah saya
perbaharui, sudah saya revisi. Saya mau murid itu ada perubahan. Seperti itu, Bu Ros. Oke, Bu Ber. Nah, sebelum melaksanakan kira-kira apa saja Bu Berta yang perlu Bu perhatikan dengan serius sebelum melaksanakannya di kelas? Yang pertama tentunya kesiapan murid ya, Bu Ros. Kesiapan murid, kondisi kelas, dan juga kondisi saya juga tentunya Bu Ros. Diri saya harus saya tenangkan juga Bu Ros, dan untuk siap menghadapi hari itu. Karena ketika kita sudah merevisi modul, belum tentu seperti yang kita harapkan ya kan Bu Ros. Apakah mungkin muncul masalah baru? Ataupun tetapi saya positive thinking, Bu Ros. Saya tetap optimis dengan semua rencana yang sudah saya rencanakan ini dapat membawa perubahan kepada anak didik saya, terutama dalam pelajaran matematika, Bu Ros. Kan kita tahu kan, Bu Ros, matematika ini danger bagi anak-anak, ya kan, Bu Ros? Itu ya, Iya saya gitu ya Bu berbagi Ber. sama Bu Ros ini, sharing. Ya, nah Bu Berta, apa komitmen Ibu? Gimana seberapa kuat komitmen Ibu untuk melakukan apa yang Ibu pikirkan tadi? Ya, kalau melihat masalah yang terjadi di kelas, Bu Ros, saya merasakan, saya yang melihat sendiri anak murid saya. Tentunya saya harus berkomitmen yang penuh dalam merubah apa yang menjadi kelemahan saya dan memperkuat apa yang menjadi kekuatan saya di kelas dalam mendesain pembelajaran itu semenarik mungkin. Apalagi kan Bu Ros, kita tahu anak-anak zaman now ini ya Bu Ros, kita harus pintar-pintar membawa diri kita ya Bu Ros, agar anak itu tidak jenuh, tidak bosan, tidak benci juga sama gurunya ya kan Bu Ros. Itulah tadi Bu Ros, saya juga sering melihat referensi-referensi video pembelajaran yang ada di PMM, itu sangat membantu saya, dan juga aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kekinian sekarang ya Bu Ros, sungguh sangat-sangat membantu kita sebagai guru Bu Ros, walaupun kita juga dituntut untuk belajar Bu Ros, belajar terus Bu Ros. Iya Bu Ros. Benar sekali Bu Ber. Ya, nah kira-kira siapa atau apa yang bisa membuat Ibu bertahan dengan komitmen Ibu, menjaga komitmen Ibu tadi? Yang utama pastinya keberpihakan kita kepada murid ya, Bu Ros, agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Karena yang utama itu kita sebagai guru yaitu memberikan diri kita kepada murid, memberikan yang terbaik untuk murid, mendesain pembelajaran dengan murid. Pokoknya intinya murid, murid, dan murid, Bu Ros. Oke, jadi rasa tanggung jawab kepada Iya, murid agar kebutuhan murid terpenuhi begitu ya Bu Ber iya, ya? iya Bu Ros. Ya, ya, saya senang dengan perbincangan kita sore ini Bu Ber. Bagaimana dengan Ibu? Saya sangat senang Bu Ros, makanya tadi saya temui Bu Ros. Apakah Bu Ros ini bersedia mendengarkan curhatan saya ini loh Bu Ros. Saya sebenarnya tadi takut Iya, mau menegur Ibu Ros, ternyata Ibu sangat welcome sama saya. Ibu demi tahap mau dengan sabar, dengan tenang berkomunikasi dengan saya. Saya sungguh mengucapkan terima kasih loh kepada Ibu Ros. sama-sama Bu Berta. Saya senang dengan perbincangan kita sore ini dan saya pengen dengar cerita Bu Berta berikutnya setelah hal ini dilakukan di kelas Bu Berta. Iya, Bu Ros jangan bosan ya Ya, Bu Ros, dengarkan nanti cerita oh, saya. dengan senang hati Bu Berta saya akan mendengarkan apa cerita Bu Berta nanti. Baik, terima kasih ya Bu Berta Terima untuk kasih juga. kepercayaannya bercerita dengan saya sore ini. Saya sangat senang Bu Ros. Terima kasih juga ya Bu Terima Ros. kasih. Sehat selalu. Oke, Selamat siang Bu Ros. oke.